Halo Sobat Bradel, balik lagi sama kita di podcast Bradel Fakta. Nah, kali ini pastinya kita tuh bakal ngebahas sesuatu yang ini tuh tabu ya, tapi udah nggak tabu lagi. Jadi dengan judul Dulu Dilarang, Sekarang Disayang, Perubahan Budaya Pernikahan Jawa Sunda. Nah, bintang tamu kita kali ini itu adalah dari Jawa dan juga Sunda. Boleh kita langsung perkenalkan aja, ada Kak Alia dan Kak Kalista. Hai. Karena dari tadi terlalu semangat nih ya ngenalin bintang tamu, aku sempet sampai lupa belum kenalan. Nama aku Nadia Sofia dan hari ini aku bakal nemenin kamu untuk bahas semua ini. Nah, kan Kak, kita tuh bakal ngebahas pernikahan Jawa Sunda. Kalau orang Jawa dulu, orang Sunda dulu kan pasti Jangan nyari suami istri orang Jawa, orang Sunda gitu. makanya dulu kan dilarang banget. Tapi sekarang tuh kayak udah common gitu di mana-mana. Oh nggak apa kok, Jawa Sunda suku bukan masalah. Kakak tertarik banget nggak sih untuk ngebahas ini? Aku tertarik banget sih ya, karena dari sejarah-sejarah dulu tuh kayak impact-nya tuh bisa ke sekarang itu tuh gimana, sesuai kayak gimana, itu penting banget sih buat dibahas di podcast kali ini. Oke, kalau Kak Alia sendiri gimana nih Kak? Kalau menurut aku relevan banget ya, karena cerita sejarah tuh udah mulai, menurut aku udah mulai pudar juga di anak-anak zaman sekarang. Dan menurut aku pembahasan tentang kayak, apalagi ini kan ngomongin tentang pernikahan ya, jadi ada kayak romansnya juga. Nah, menurut aku itu relevan sih sama anak-anak zaman sekarang yang kayak mikirin segala macem. Dan ini topik yang sebenarnya deep juga, tapi sebenarnya pembawaannya bakal jadi asik sih. Tapi kalau kakak ada di zaman dulu nih, bakal menentang fakta, menentang aturan, atau kayak ya udah aku cari yang sesama aja gitu? Kayaknya kalau aku ya, aku tuh tipe yang udah kalau cinta misalnya, banget sih. nah, aku takutnya ketika emang udah suka gitu ya, nggak bisa gitu. Kayaknya aku bakal yang kayak, Harus iya. jadi gitu. Misal aku Jawa Sunda kayaknya udah deh nggak apa-apa deh kayak Nggak gitu. apa-apa. Oke, nah karena Kak Alia ini nggak apa-apa, kita bakal bahas lagi kenapa sih dulunya nggak boleh ya. Nah, dari tadi kan kita udah ngebahas kenapa Jawa Sunda tuh nggak boleh gitu ya. Jadi penasaran nih teman-teman Sobat Bradel tuh, kenapa sih Kak nggak boleh? Mungkin Kak Alia tahu nggak sih kenapa ada larangan Jawa Sunda tuh nggak boleh nih Kak? Oke, kalau menurut aku tuh, dulu aku tuh anaknya emang bener-bener suka sejarah banget ya. Jadi makanya aku sering banget ngebahas ini pun kayak cuma jadi topik percakapan biasa aja. Oke. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri tuh, sebenarnya ini bakal seru banget karena ngebahas tentang politik antar kerajaan juga, dan juga tentang kayak pernikahan. Dan kayak menurut aku kenapa ini pada akhirnya harus dibahas dan harus diketahui, karena ngebahas tentang politik juga sih. Apalagi politik di zaman dulu tuh kayak gimana, apalagi berhubungan tentang pernikahan, impactnya. Menurut aku kayak gitu. Nah, kalau dari Kak Kalista sendiri gimana nih Kak? Kalau dari aku sendiri, ini bener banget apa yang kata Ali tadi, karena hubungan dari dua suku itu tuh bisa berarti hubungan antara dua kerajaan tersebut, yang artinya itu bisa berupa aliansi, bisa menyerahkan diri, ibaratnya kayak menyerahin diri ke kerajaan berikutnya, sama bisa berakhir sebuah peperangan besar antara dua kerajaan tersebut. Nah, berarti itu salah satu kenapa sih Jawa Sunda tuh mungkin awalnya nggak boleh deh, tapi sekarang jadi boleh. Nah, tadi tuh udah dijawab ya sama Kak Kalista dan juga Kak Alia bahwa kenapa sih larangan Jawa Sunda itu penting nih kita bahas. Salah satu itu tadi di-mention karena ada aliansi politik nih ya. Tapi mungkin kita tuh masih pengen tahu lebih dijelasin lagi kenapa sebenarnya tuh dulu ada apa gitu. Nah, mungkin boleh Kak Alia atau Kak Kalista langsung jelasin kenapa sih gitu. Dari Ali dulu kayak. Mungkin dari aku kali ya. Kalau misalnya dari aku sendiri itu, memang kalau dari ini kan di awal dari perang bubannya si Majapahit ini ya, karena memang pada masa itu Majapahit itu memang lagi bener-bener kayak banget lah, dimana mereka tuh bener-bener ingin menaklukkan semua Nusantara. Dan itu emang kayak Hayam Wuruk tuh memang dikenal sebagai raja pada masa itu yang benar-benar cerdas, terus juga bikin kesejahteraan rakyat, dan dia tuh emang berdedikasi tinggi sih menurut aku gitu. Oke, terus apakah
Hayam Wuruk tuh ada aliansi dengan yang lain gak sih kak? Oke, sebenarnya dari Hayam Wuruk ini yang aku tahu ya, dia itu yang paling baru deh di zamannya Gajah Mada, yang itu terkenal oleh apa namanya Sumpah Palapa ya. Bener banget. Gitu. Berarti tapi ya aku dengar katanya tuh ada pernyataan kalau dia tuh nggak bakal menikmati hidup sebelum Nusantara bersatu. Oke. Kalau misalnya dari yang Nusantara sebelum Nusantara bersatu itu setuju banget benar. Karena menurut aku Gajah Mada itu memang Mahapati yang memiliki fokus ekspansi yang besar banget dan dia benar-benar ingin menaklukkan Nusantara itu di bawah Kerajaan Majapahit. Nah makanya karena itu menurut aku compare antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada itu sebenarnya suatu yang oke banget ya, karena sama-sama memiliki ambisi yang tinggi, ambisi yang kuat gitu, dan juga fokusnya sebenarnya karena untuk kebaikan juga, untuk kesejahteraan rakyat mereka segala macam. Dan menurut aku perang Bubat ini juga pada akhirnya bisa memberikan dampak juga kan sampai pada masa saat ini gitu. Oke. Ya berarti tuh emang kita tuh penting banget buat tahu nih kita Hayam Wuruk sama Gajah Mada itu gimana, karena dua orang ini tuh yang nantinya bakal berperan penting dalam kisahnya pernikahan dari Jawa Sunda ini gimana. Oke, berarti sedikit-sedikit kita juga udah mulai tahu nih ya, apa, kenapa, mungkin karena yang sekarang nih ya kak, couple Gen Z ini tuh mikir orang aku mau sama orang Jawa kok padahal dari Sunda mungkin, tapi ada orang tuanya yang masih nggak boleh ya. Jadi biar Gen Z ini juga paham kenapa sih mungkin ada masalah-masalah semua gitu. Nah mungkin secara langsung nanti kita bakal bahas lagi kenapa rencana pernikahan Hayam Wuruk itu ya. Oke, siap di sini ya. Nah, tadi kita juga udah ngebahas kenapa sih kalau dari pernikahan aja itu bisa benar-benar merusak suatu kerajaan yang sampai akhirnya jadi ada budaya baru gitu. Kayak budaya Jawa sama Sunda pun gak boleh saling menikah. Nah, berarti kan karena faktor adalah rencana pernikahan itu ya, Kak. Nah, mungkin kita sekarang bakal bahas rencana pernikahannya tuh apa sih dan kayak gimana, kenapa sampai bisa bikin ada budaya baru Jawa Sunda suku itu tuh tidak boleh bersatu. Oke. Aku mungkin izin jawab duluan ya. Kalau misalnya dari yang aku tahu juga, sebenarnya tuh awal mulanya karena emang ya namanya juga jatuh cinta ya. Hayam Wuruk yang udah berfeeling tinggi, terus dia tiba-tiba ketemu cewek princess lah, ibaratnya putri dari raja Pangandaran, yang dimana ya orang Sunda kan kita tahu ya kayak oh ya kulitnya putih, manis, cantik gitu. Dan itu kayak teteh-teteh Bandung gitu loh. Dan itu bener-bener wah Hayam Wuruk cinta pada pandangan pertama gitu kan, kayak oh udahlah, akhirnya dia disitu kayak udah mulai benih-benih cinta mulai kelihatan. Berarti Hayam Wuruk nih Jawa ya, Mak? Jawa. Berarti Jawanya nih lagi ngejar Sunda ya. Benar. Udah lanjut lagi kali Kak. Berjernih dia. Akhirnya sampai di mana udah ada rasa benih cinta yang di situ terjadilah akhirnya mereka kayak mungkin mengirim surat atau bagaimana yang pada akhirnya mereka merestui gitu loh, kayak wah ini kayaknya udah agak klik nih gue ini gitu. Berarti dia juga udah mulai klik. Iya, karena sebenarnya kayak kita sebagai cewek kalau lihat cowok yang kayak gitu oke banget kan, kacang temboleh penting gitu ya. Habis itu keluarga raja aja kan, sebagai raja lagi. Oke, jadi kayak nanti kamu nikah, kamu title-nya aku gitu kan. Nah itu benar-benar kayaknya jadi gengsi yang tinggi juga teman-teman buat nikah sama Hayam Wuruk gitu. Kalau misalnya dari Kalista Dan dari kerajaan Sunda sini tuh menerima baik deh proposal dari Hayam Wuruk ini buat nikahin putri Palapa ini. Jadi juga mereka datang ke Majapahit itu buat mengangkat putrinya untuk dinikahkan sebagai tanda kehormatan untuk menyerahkan diri kayak gitu. Jadi banget. Tapi berarti di situ tuh sebenarnya udah klik ya awalnya. Benar. Tapi berarti awal kekacauan dimulainya tuh di mana nih? Oke, kalau misalnya dari awal kekacauannya tuh dimulai dari sebenarnya ini ada segininya tuh karena ada miskom, benar. Oke, misunderstood. Oke, gimana nih Kak? Karena kayak Gajah Mada, ya ketika melihat hubungan itu, ya namanya juga awal-awal PDKT nggak banyak kasih tahu lah ya kan. Mungkin kan, iya Gajah Mada ketika melihat ya kerajaan Pajajaran, dan posisinya kerajaan Pajajaran itu adalah salah satu kerajaan yang memang belum ditaklukin sama Majapahit gitu. Oke, dan itu tiba-tiba mereka datang. Gajah Mada tuh emang ngiranya kalau misalnya mereka pengen nyerah diri ya. Iya, dan disitu akhirnya mulailah kayak nyerahin diri gitu kan. Nah, buat kerajaan Pajajaran sendiri tuh kayak anggapnya tuh sebuah penghinaan, karena ya terlihat baik nih mau datang mau ngelamar
mau apa namanya? Menyatakan hormat. Iya betul. Menerima nih gitu. Malah dikira nyerahin diri kan enggak. Gengsi ya, nggak gengsi dong. Apalagi saya, apalagi yang princess gitu ya. Iya, malah dianggap menyerah. Iya. Berarti dari situ tuh jadi begitu lah ini. Berarti padahal sebenarnya masalah utamanya adalah miskomunikasi, misunderstanding. Iya benar banget. Nah jadinya dari situ Pajajaran merasa terkena sindir, gengsi egonya, akhirnya marah apa bagaimana nih kak? Oke, sebenarnya tuh dikarenakan kalau misalnya kita baca-baca kayak sejarah atau yang kayak biasa diceritain sama nenek aku dulu tuh cerita kayak ini tuh sebenarnya karena Gajah Mada tuh memang ya udah mereka emang pengen nyerahin diri dan Hayam Wuruk belum ada konfirmasi apa-apa. Gajah Mada sebagai apa ya paling perang lah ya itu. Di sini kayak ya udah ayo kita siapin pasukan gitu loh. Dan dimana akhirnya kerajaan Sunda tuh ngerasa kayak aku tuh cuma pengen nikahin putri gue, kayak putriku doang loh gitu loh. Nah itu bener-bener yang kayak sebenarnya ngebikin kayak sedih banget gitu loh dia pikirannya pengen ngelainin. Berarti ibaratnya Hayam Wuruk nih gagal percintaannya gara-gara miskom panglimanya. Benar. Waduh, teman-teman sobat beredar tuh kayak kisah-kisahnya kayak gengsi banget sih sebenarnya. Kayak kita tuh gagal karena ada teman kita yang miskom nih. Nah, kita kalau mau tahu lagi lebih dalam lagi tentang bagaimana lagi kisah cinta Hayam Wuruk dan juga Diah Pitaloka kita next sini ya. Nah, tadi kita udah ngebahas miskom di mana mereka baru ada di awal-awal gitu, di mana ternyata Diah Pitaloka tuh datang untuk memberikan hormat gitu ya. Ibaratnya dia menanggapi dari PDKT Hayam Wuruk gitu. Tapi ternyata ada miskom nih. Malah dari Panglima Perang ya itu Gajah Mada menganggap mereka tuh menyerahkan diri, apalagi mereka kerajaan yang dulu besar gitu ya, kerajaan Pajajaran. Nah kisah tragisnya apa sih kak? Oke, kalau misal dari kisah tragisnya tuh yang benar-benar jadi puncak konfliknya itu ya, ketika pada akhirnya ada miskomunikasi itu, misalnya itu akhirnya tiba-tiba terjadilah perang bubat ini di Trokulan. Nah di situ tuh sedihnya karena kayak Gajah Mada yang di saat itu langsung berhadapan sama Raja Pajajaran, Raja Sunda, which is bapaknya Diah Pitaloka. Nah itu benar-benar kayak ya udah nyuruh Raja Sunda buat tunduk di bawah Majapahit gitu kan, buat nyerahin diri. Nah Raja Sunda di situ bingung dong kayak kan di sini aku datang buat nikahin putriku gitu loh. Tapi di situ akhirnya dia merasa kayak ngerasa dihina gitu. Nah, itu punya sebuah peperangan besar nih dan berbuat disebut. Sampai akhirnya abis peperangan tersebut tuh pasukan dari kerajaan Pajajaran ini kalah juga sama kerajaan Majapahit. Yang akhirnya menjadikan Raja Pajajaran ini gugur bersama prajurit-prajuritnya saat perang tersebut. Dan kayak kalau misalnya kita bayangin sih ya kayak ibaratnya lu mau nikah nih, pas ketika mau nikah ya itu yang aja tuh jadi hari paling bahagia gitu kan. Dan lu ngelihat sendiri ayah kita gitu, ayah sendiri Raja Sunda kayak meninggal di tempat gitu loh karena ada perang yang secara tiba-tiba, dan itu pastinya membuat dia tidak pukul banget gitu ya, kayak anak gadis jadi kehilangan ayah. Nah disitu akhirnya membuat Diah Pitaloka akhirnya berpikir juga kayak buat apa ngelanjutin ini gitu, kayak buat apa, bener banget udah nggak ada ayah aku, udah bingung lah, dia shock banget pastinya. Dan pada akhirnya di situ dia memberikan dia akhirnya berputusan untuk mengakhiri hidupnya juga. Akhirnya dia juga gugur dalam perang itu karena pastinya terpukul banget sih, sedih akhirnya itu. Berarti lumayan parah ya. Jadi maksud aku adalah dari misunderstanding itu tuh bisa sampai akhirnya bikin suatu negara atau bahkan suatu hubungan itu akhirnya pecah, bahkan sampai Diah Pitaloka memutuskan untuk mengakhiri dirinya sendiri gitu. Bahkan setelah itu juga hubungan antara Hayam Wuruk sama Gajah Mada juga jadi renggang. Ibaratnya tuh kayak punya sahabat nih, kita baru nikah gara-gara sahabat ini miskom sama pasangan kayak gitu. Kan sakit juga gitu. Iya sih. Bener ya sobat beredel, bahwa ternyata hubungan itu tuh harus dikomunikasikan bahkan ke keluarga, ke sahabat dan lainnya. Karena dari contoh di dahulu kala aja itu tuh ada contoh langsung nih, yaitu Hayam Wuruk yang
ada miskom dengan Gajah Mada dengan juga Dian Pitaloka. Mungkin buat sobat-sobat Gen Z, sobat Bredel, bisa di take notes ya. Dan kalau kamu punya pacar, aku langsung kasih tahu ke sahabat-sahabat kamu, jangan gini gitu. Biar gak jadi kisahnya kayak Hayao sama Dian Pitaloka. Karena kalau aku mikirnya adalah Hayao pasti harus terpukul banget ya. Karena gadis yang paling dia cintai akhirnya juga mengakhiri dirinya sendiri karena adanya miskom antara dua kerajaan tersebut gitu. Nah, mungkin sekarang habis ini kita mau bahas sebenarnya kenapa dari ini tuh bisa berdampak banget ke budaya dan lain-lainnya gitu ya kan? Oke. Nah, tadi yang udah kita jelasin ya, ternyata kenapa sih dan gimana prosesi sampai ada mitos ataupun budaya yang berkembang dengan bahwa pernikahan itu nggak boleh dilangsungkan jika dengan Jawa dan suku Sunda. Nah, itu tuh bisa berdampak sampai menjadi budaya ya. Mungkin gimana sih dari prosesi tadi sampai akhirnya jadi ada budaya seperti itu, boleh dijelasin nggak sih Kak? Oke. Pada akhirnya kenapa bisa ada budaya itu karena awalnya tuh di Sunda merasa kayak kan tadi yang dia Pitaloka, dia merasa dihina, jadinya di sini lahirlah pandangan kayak udah Sunda jangan nikah sama Jawa karena di situ timbul rasa apa ya, rasa sedih, rasa kekecewaan gitu loh, kayak dia nanti dan tahu jadinya kayak orang tuh mikirnya nggak mau berkah gitu loh. Oke. Nah, itu jadi kebanyakan nenek aku, aku itu kalau misalnya kayak memberikan saran itu kebanyakan kayak ya udah Jawa sama Jawa aja, cuma jangan sampai antara Jawa dan Sunda. Oke. Kalau dari Jawa seperti ini dari aku, di situ ada yang namanya ketakutan dari rasa bersalah dari Jawa. Karena banyak keluarga Jawa dulu tuh bilang kalau hubungan kayak Jawa Sunda itu tuh nggak baik dari secara spiritual kayak sedang berita ceritanya di situ sebenarnya. Iya. Oke, berarti sebenarnya hal tersebut berkembang memang berdasarkan dari sejarah yang ada gitu ya, bukan sekedar mitos-mitos aja gitu. Tapi kan sekarang zaman udah berkembang nih ya pastinya. Apalagi juga aku adalah anak dari pasangan Jawa dan Sunda. Mamaku Sunda dan ayahku Jawa. Dan yang aku lihat sekarang, sepertinya hal tersebut tuh sudah tidak menjadi hal besar dia. Nah, berarti budaya yang tadi tuh kemana? Atau jadi gimana sih? Karena sekarang itu kan zaman udah berkembang jauh banget ya. Kalau dulu tuh kan kita masih didasarkan oleh kekuasaan antar kerajaan, dari sekuat cinta gitu. Sedangkan zaman sekarang itu udah lebih ke individual, ke sendiri-sendiri dan udah lebih tentang cintanya aja gitu. Sama udah apa ya, budayanya tuh udah naik, artinya nggak sakral kayak zaman dulu. Iya, oke, berarti mungkin kalau dulu kan mungkin karena masih zaman kerajaan, jadi ketika kita ada percintaan itu tuh dua kerajaan bersatu gitu atau ada suatu urusan. Tapi mungkin karena zaman sekarang gitu ya, mungkin yang bersatu ya dua keluarga, atau dua individu tersebut. Iya, bener banget. Dan itu tuh bener-bener kayak kalau misalnya kita ngebahas tetap kayak di pernikahan tuh tetap ada kayak tarikannya sama politiknya, atau misalnya sama budayanya kayak gimana. Kalau misalnya sekarang tuh kayak karena udah teknologi canggih, sosial media di mana-mana, anak muda juga kayak ya udah bergaul kayak misalnya sekarang nih kita ngerantau ke Malang, yang dimana kita notabene-nya mungkin ada yang dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, kita di sini ketemu bareng-bareng, kita udah gak mikirin antar suku, dimana kayak yaudah kita sama-sama melihat sebagai yaudah manusia, sebagai teman gitu. Dan itu udah jadi yang kayak udah fleksibel aja, dan pada akhirnya beberapa keluarga juga sudah tidak memikirkan untuk tentang Makanan. benar tentang kayak sudah jangan nikah sama Jawa, apakah nanti nggak berkah, apa kayak gimana. Jadi sekarang menurut aku hal-hal kayak itu lama-lama sudah luntur dan sudah lebih open minded gitu. Oke, berarti secara nggak langsung gitu ya Kak. Di sini tuh bisa dikatakan bahwa memang budaya itu tuh pasti hidup gitu ya. Budaya tuh selalu berkembang, budaya tuh selalu berubah gitu. Karena walaupun ada sejarahnya, perkembangan zaman kan tetap berubah gitu. Tapi mungkin nih gengsi-gengsi yang lagi ngadepin hubungan Jawa Sunda, ya mungkin orang tuanya jangan deh ya, nggak apa-apa, bisa dijelaskan lagi bahwa zaman sekarang ada tadi yang kata Kak Aldia bilang zaman tuh sudah berkembang, teknologi dan lain-lain ya, jadi bisa dikasih pengertian gitu ya sobat-sobat Bredel. Nah, jadi dari tadi kita udah dengerin dan penjelasan kenapa sih ya ada perubahan budaya dari pernikahan Jawa Sunda yang dulunya dilarang sekarang jadi sayap nih sobat Bredel. Nah, mungkin kita tuh bisa ngambil kesimpulan bahwa tadinya dari perang Bubat itu adalah sebuah tragedi yang
menyakitkan untuk kedua belah suku gitu ya, karena berawal dari misunderstanding gitu, dari miskomunikasi. Tapi sampai akhirnya sekarang pun pernikahan Jawa Sunda sudah tidak apa-apa. Itu tuh juga kita belajar bahwa sejarah tuh memang penting untuk dipahami dan kita tahu ada suatu hal dalam hal tersebut yang menjadi budaya, tapi itu hal tersebut tidak menjadi suatu belenggu atau suatu penutup antar budaya yang akhirnya menjadi stagnan gitu. Malah justru hal tersebut tuh menjadi keberagaman yang akhirnya berkembang. Bener banget, justru tuh sekarang tuh yang penting adalah tadi komunikasi biar gak ada misunderstood lagi. Betul. Terus yang kedua udah bukan lagi restu antar kerajaan, tapi restu antar keluarga. Betul. Dan paling saling menghargai budaya dari masing-masing. Iya, benar banget. Dan menurut aku kayak yang tentang tadi perang ubat ataupun kayak mungkin rasa sakit yang tetap dirasain sama uyut-uyut kita, itu menurut aku itu kan memang trauma masa lalu ya, dan itu semoga jangan sampai trauma masa lalu itu tetap menghalangi misal kayak hubungan sekarang, baik itu pertemanan ataupun romance gitu loh. Jadi jangan sampai trauma-trauma masa lalu itu memberikan dampak yang kurang baik gitu loh ke zaman sekarang. Oke, luar biasa. Thank you so much ya Khalid dan juga Kak Kalista udah datang di podcast Bredel episode Dulu Dilarang Sekarang Disayang nih, dari pernikahan budaya Jawa dan Sunda. Oke, Sobat Bredel, itu aja dari episode podcast kita kali ini. Kita see you di next episode. Bye-bye!